Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa penyakit hati. Dan setiap orang pasti punya penyakit hati. Penyakit hati yang sangat masyhur ada harta, ada tahta, ada wanita kalau laki-laki, ada hawa, ada nafsu. Ada hawa, kalau hawa udara itu bisa membuat besi berkarat. Kalau hawa yang ada di dalam hati itu bisa membuat hati seseorang itu berkarat dengan dosa. Dan juga ada nafsu. Nafsu itu banyak sekali di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya kalla bal rana ala qulubihim. Ron itu adalah salah satu nama dari kotoran hati, atau juga disebut dengan akinah. Akinah juga disebut dengan kotoran-kotoran hati yang lufus itu yang berjumlah banyak sekali. Ada nafsu ammarah bisu, wa ma ubarri'un nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya saya tidak terbebas dari nafsu. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada perbuatan jelek, kecuali orang-orang yang dikasihani oleh Gusti Allah. Dan Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada nafsu amarah bisu, setelahnya ada nafsu mulhamah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu radiyah, ada nafsu mardiyah. Dan semua tingkatan nafsu atau darokat, kalau sesuatu yang jelek itu adalah darokat, karena semua nafsu hakikatnya jelek, darokat nafsu, itu semuanya jelek. Dan setiap tingkatan dari nafsu itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Seperti nafsu amarah bisu adalah nafsu yang paling parah, atau tingkatan atau darokat yang paling parah. Ketika seseorang mempunyai nafsu amarah bisu, itu selalu memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang jelek. Amarah itu memerintahkan dan selalu memerintahkan perbuatan yang jelek. Dan setelah melakukannya tidak ada rasa penyesalan sama sekali dan tidak akan bertaubat karena nafsunya itu sangat tebal, karena mempunyai nafsu amarah bisu. Dan selanjutnya ada nafsu lawamah, ada nafsu mulhamah, ada nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu yang paling baik, ada nafsu zakiyah atau nafsu fitrah. Nafsu yang paling bersih, karena semua nafsu yang dari tingkatan amarah bisu itu sudah terbunuh atau sudah tidak ada. Tinggal nafsu yang tersisa adalah tinggal nafsu zakiyah. Makanya kita diperintahkan faqdulu anfusakum. Maka bunuhlah nafsu-nafsu kalian. Karena hakikatnya di dalam diri kalian ada cahayanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna fikum. Sesungguhnya di dalam diri kalian Rasulullah, ada Rasulullah. Dan setiap manusia tercipta dari cahayanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu yang berupa nafsu zakiyah atau nafsu fitrah atau nafsu yang bersih. Untuk itu dalam proses membersihkan hati yang sudah penuh dengan nafsu itu tidak cukup hanya dengan melakukan sholat, hanya dengan melakukan puasa, hanya melakukan zakat atau ibadah haji. Itu adalah rukun Islam. Rukun Islam seperti dalam hadis, bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam dibangun di atas 5 hal. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. 5 ini namanya rukun Islam. Dan agama Islam itu dibangun di atas 5 pondasi ini. Seperti kita membangun rumah, tidak bisa meninggalkan
atau tanpa membuat pondasi terlebih dahulu. Yang pertama, terus yang kedua, dan ketika kita membuat rumah, tidak cukup hanya membangun pondasi saja. Kalau dalam syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah, syahadat, tauhid dan syahadat Rasul. Terus yang kedua ada sholat. Sholat 5 waktu, ada sunat-sunatnya. Ada sunat rawatib, sholat tarawih dalam bulan Ramadan ini. Ada sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, dan lain-lain. Itu sunat-sunatnya sholat. Syahadat, sholat, zakat, begitu juga dalam menunaikan zakat. Banyak sekali sunnah-sunnahnya seperti sedekah, infak, jariyah, hibah, hadiah, dan lain-lain. Itu juga dalam puasa, juga banyak sekali sunnah-sunnahnya. Saya puasa Ramadan yang wajib, sunnah dari puasa juga banyak sekali, seperti puasa sunat, puasa Ayyamul Bait, puasa Yaumul Asyura, puasa pada bulan Sya'ban, dan puasa-puasa lain yang merupakan sunnah dari puasa tersebut. Terus dalam haji pun ada sunnahnya, yaitu ibadah umroh. Dan pertanyaannya, apakah 5 rukun Islam itu mempunyai sunnah semuanya? Ya. Syahadat mempunyai sunnah. Syahadat ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Sedangkan sunnah dari syahadat tauhid yang berbunyi la ilaha illallah, sunnahnya adalah zikir lafal Allah. Adapun syahadat rasul yang berbunyi wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah, sunnahnya adalah membaca sholawat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.